Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kalian pembahasan kita terkait Rismon dan CS-CS-nya ya. Gerombolan ijazah palsu. Kita tahu tanggal 16 ini mereka akan berkunjung katanya ke rumah Pak Jokowi. Sekalian silaturahmi dan menanyakan tentang ijazah. Bisa ya lebaran tapi ada tujuan untuk menjelekkan, untuk menjatuhkan gitu ya tujuannya ya. Wah, kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian tahu siapa yang dijuluki dengan bapak ijazah palsu sedunia? Betul, Rismon Sianipar. Iya. Ijazah palsu. Jadi nanti tanggal 16 April ya, minggu depan, mereka bersama-sama dengan Egy Sujana dan juga salah satu pakar telenovela Roy Suryo akan berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan ijazah Bapak Jokowi. Baru kali ini orang lebaran nanya ijazah. Betul. Otak di mana? Iya. Lebaran itu yang pertama silaturahmi, yang kedua ya nanya-nanya kabar, yang ketiga maaf-maafan. Betul. Nggak pernah ada ceritanya orang silaturahmi sambil nanya ijazah. Betul. Sebodoh-bodohnya orang nggak akan pernah ya selama hari raya, selama hari lebaran, Bu bisa minta tolong Bu tunjukin ijazahnya palsu atau asli. Belum pernah ada kayaknya, belum pernah ada. Ada aja. Pakar telenovela. Siapa Bung? Roy Suryo. Iya. Pakar telenovela ya. Kenapa Bung bilang pakar telenovela? Banyak kali dramanya ini, banyak. Iya. Nggak pernah ku tengok nggak bikin sensasi. Cari Yang panggung. dikomentari pun juga kadang-kadang nggak penting, video bokep lah. Ada kemarin video bokep salah satu artis, ya kan? Aku nggak perlu sebutkan namanya, ya kan? Mana tahu dia udah tobat. Dilihatnya, ya kan? Wah, enggak, kayaknya ini bukan artis tersebut, enggak. Dari segi ininya, sudut pandang ininya, dan juga ukuran besarnya, piksel dari gambarnya, kayaknya ini bukan ini artisnya. Tahu kalian nggak berapa lama artisnya ngaku kalau dia sebetulnya memang yang ada di dalam video tersebut. Itu makanya aku bilang ini pakar telenovela. Iya. Kalau misalnya contohnya dia ya mengungkapkan kematian, katakanlah dulu kasus sianida, ya kan, terungkap contohnya ya pembunuhan Vina Cirebon, memang betul-betul terungkap contohnya, dan juga ada misteri-misteri kejahatan lainnya terungkap, baru kita acungi jempol. Nah kalau kayak gini ya, sesuatu yang selalu berhubungan dengan asusila, nggak jadi jempolku ke atas ke bawah lah. Iya. Masa pakar ya? Padahal lulusan UGM loh. Yang dikomentari video artis, biar terkenal. video syur. Iya. Kemarin waktu kau nonton videonya itu berapa menit durasinya? Iya. Koleksi kau ya? Iya. Datang ke rumah Bapak Joko Widodo, mau silaturahmi sambil menanyakan ijazahnya. Paling Bapak Joko Widodo nanya, urusanmu apa? Iya. Sampean ini datang ke rumah saya, ya. Dan ini adalah daerah kekuasaan saya. Nah, sampean menanyakan ijazah saya. Sekarang begini saja, ya. Siapa yang mau menyusul Bambang Tri ke penjara, tunjuk tangan. Datanglah si Rismon, dia kan, saya lulus 97.
Dan saya lulus S2 2002. Datanglah Roy Suryo, ya kan? Gini loh Pak Jokowi, gini Pak, saya bawa wayang Pak. Saya bawa wayang loh Pak. Dia kan ada yang dibawa wayang, tali gantungan. Saya masih pakai baju loh Pak, ini Pak Ternak Mulyono. Aduh, tapi jujur aja lo aku bilang ya, karena memang nggak sempat aku itu karena kami memang keberangkatannya tanggal 19 kan begitu, mulai acara jumpa sama Bapak Joko Widodo itu sekitar tanggal 20 kan begitu ya kan. Nah, saya coba kalau misalnya contohnya sama-sama tanggal 16 ya, enak kita bikin podcast kita di dalam. Egy Sujana, Rismon sama Roy Suryo, iya kan? Nanti iya kan berhadapan dengan Bleker Majenang. AR Mahmud. Setelah itu Bas Engki Banyuwangi official. Lu jadi kau sama Mas Agri kemana? Ya biasalah, kalau film-film India itu kan jagoannya kan datang belakangan. Jagoannya itu belakangan datang itu. Ya kan begitu. Biarlah mereka menghadapi dulu ini. Ya kan, bukannya aku bilang Mas Eki sorry ya. Maksudnya yang kalem-kalem dulu aja. Ya kan, ya Mas Eki kan kalem, kan begitu. AR Mahmud kan kalem. Bleker Majenang paling dia bilang tenang. Ya, jadi itu dia ya. Maksudnya apa ya? Kita paling tidak suka dengan cara-cara kotor, cara-cara konyol, dan cara-cara goblok seperti ini. Kalau ku bilang ini cara goblok, mungkin seperti di beberapa video sebelumnya aku pernah katakan bahwasanya ya mereka ini saking sulitnya mencari celah dan mencari kesalahan Bapak Joko Widodo. Nah, kesalahan-kesalahan lama itu yang mereka daur ulang kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kemarin mereka itu dengan kekuatan, katakanlah misalnya ya, kekuatan yang agak-agak blow on kemarin itu yang berhadapan sama kasus ini kan begitu. Sekarang ya agak blow on dikit kan begitu. Kalau kemarin itu blow on kali, makanya masuk penjara. Kan gitu. Kalau nggak blow on contohnya kan bisa dibuktikan bahwasanya ijazah itu palsu. Ternyata dibuktikan nggak bisa. Ya, akhirnya masuk penjara Bambang Tri. Karena apa? Orang-orang di belakang orang-orang yang mendampingi dia orang blow on. Nah, sekarang ini agak blow on dikit. Kenapa aku bilang agak blow on? Ya, coba ya kreatif dikit dong. Isu yang lain pakai. Kan gitu. Contohnya misalnya, ya kan? Coba kalian telusuri dulu bagaimana Gibran, bagaimana Kaesang, bagaimana Ibu Iriana, bagaimana Kahiyang Putri Ayu, bagaimana juga istri dan juga suami mereka. Cari dari situ, jangan cuma dari Bapak Jokowi. Nggak bisa susah kali, nggak ada, susah kali mencari bukti-buktinya. Ya susah kali mencari bukti-buktinya karena memang mereka nggak pernah melakukan kesalahan. Kan begitu. Jadi pekerjaan kalian itu ibarat mencari jarum di dalam jerami. Artinya apa? Ya kan itu sangat sulit ya. Karena keputusan di tangan Bapak Joko Widodo. Kalau Bapak Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazah sama kalian, mau apa kalian? Itu dia. Jadi punya otak dikit dong ya. Orang yang gak pernah sekolah gak akan pernah punya leadership yang bagus.
Kalaupun ada satu di antara sekian puluh orang atau sekian ratus orang, kan begitu. Dan dia pun juga memiliki pengalaman-pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman itu yang menjadi guru bagi mereka yang tidak mengenyam bangku sekolah, sehingga mereka bisa sukses, kan begitu. Nah, ini mulai dari dulu ya. Mulai dari wali kota Solo 2 kali periode, gubernur Jakarta 1 kali periode, presiden 2 kali periode, ya. Kita bisa lihat bagaimana ya dokumen-dokumen itu kan diverifikasi. Nah, sekarang begini, kalau memang contohnya kalian mau, ya ini kalau cara cerdasnya, cara pintarnya, biar jangan terlalu blow on gitu loh. Kalau memang kalian mau membuktikan ya ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu atau asli, ambil yang dari yang dari Magelang ya, UGM Magelang dari Jogja ya, UGM ya, ambil dari kampus. Setelah itu pergi kalian ke KPU Kota Solo ya, periksa ya, perhatikan detail demi detail apakah ada perbedaan antara ijazah yang dikeluarkan UGM dan ijazah yang menjadi dokumentasi dari Kota Solo. Setelah itu periode kedua, masuk lagi menjadi gubernur Jakarta, kan begitu. Nah, kalian lihat dulu di provinsi Jakarta, masih ada dokumentasinya itu. Perhatikan lagi detailnya, cocok atau enggak. Setelah itu menjadi presiden, pergi kalian ke KPU, kan begitu. Cari di situ data-datanya, pasti bisa, kan begitu. Nah, sekarang kan enggak, kalian hanya memberikan opini ya, kalian hanya ingin memframing, kalian hanya ingin menggiring opini masyarakat ya, supaya apa ya, supaya masyarakat tersesatkan. Tapi masalahnya yang tersesat cuman kalian. Begitu loh, cara yang paling gampang lagi ya. Cari di mana Bapak Joko Widodo SMA, cari Bapak Joko Widodo SMP, dan cari Bapak Joko Widodo SD. Cari juga kalau bisa kepala sekolah TK-nya. Cari, kan begitu. Ya, sekarang begini, tidak 1-2 orang Solo ya, baik itu teman sekolah Bapak Joko Widodo yang seangkatan ataupun di atasnya Bapak Joko Widodo, ataupun di bawahnya Bapak Joko Widodo ya, yang satu SMA dengan Bapak Joko Widodo ya, baru tadi aku teleponan ya, beliau mengatakan, Bang Opung, nama saya si Anu, saya ini satu sekolah dengan Bapak Joko Widodo. Saya minta ampun ngelihat orang-orang itu, karena saya tahu betul Bapak Joko Widodo itu bukan anak sembarangan. Beliau itu adalah anak orang kaya. Dan waktu SMA, beliau itu rambutnya gondrong. Tapi dia itu betul-betul bersahaja. Beliau kelas 3, saya kelas 1 SMA. SMA kami dulu namanya SMA Sekolah Menengah Pertanian 6. Dan berubahlah ya menjadi SMA 6. Kan begitu. Banyak testimoni, dan ada salah satu, dan juga bukan cuma satu, ada beberapa asli orang Solo menganjurkan supaya Opung Parbelak datang ke sekolah Bapak Joko Widodo yang mereka permasalahkan. Gitu loh. Kemarin apa? Ya, yang mereka permasalahkan apa? Masalah KKN kan? Di mana kuliah kerja nyatanya Bapak Joko Widodo? Kalau memang betul beliau adalah mahasiswa dari UGM, harusnya jelas di mana tempat KKN, harusnya jelas ya dokumentasi dan juga berkas-berkasnya, kan begitu. Pokoknya mereka akan selalu mereka cari berbagai macam cara. Nanti kalau misalnya ketahuan di mana beliau atau Bapak Joko Widodo KKN ya, mereka akan cari celah yang lain lagi. Kita cek dulu siapa nama guru, nama kepala sekolah SMA-nya. Rupanya betul. Kita cek dulu nanti kita cek dulu kebenarannya. Mana kepala sekolah SMP-nya, ya kan? Rupanya benar. Mereka cari lagi kepala sekolah SD-nya. Terakhir mereka cari lagi kepala sekolah TK. Datang Ibu Sujana, pokoknya ini Mas, ya Mas Rismon, pokoknya ini kita harus telusuri. Ya kan? Sekarang begini, kepala sekolah TK masih hidup atau enggak? Tahun berapa TK Bapak Joko Widodo?
Ada orang yang umurnya masih hidup sekarang 120 tahun. Kan begitu. Jadi mereka akan berusaha ya untuk mencari celah ya. Begitu contohnya misalnya bisa dibuktikan, mereka paling klarifikasi minta maaf ya kan. Tapi minta maaf ya. Kalau dulu ya Bapak Joko Widodo diam saja. Nah inilah bodohnya mereka ini. Jadi mereka berpikir begini. Kalau dulu Bapak Joko Widodo ya ketika jadi presiden beberapa kali mereka hantam dengan isu ijazah palsu ya. Bapak Joko Widodo diam saja. Tapi sekarang Bapak Joko Widodo sudah ambil tindakan. Kalau memang kalian macam-macam, Bapak Joko Widodo siap menghadapi kalian bersama dengan tim kuasa hukumnya. Kan begitu. Tapi jangan nanti kalian begitu contohnya. Misalnya datang UGM mengatakan bahwasanya ijazahnya hilang. Ya, kalian jangan mencak-mencak. Karena apa? Bisa saja memang betulan hilang. Mau ngomong apa? Namanya hilang. Mungkin pernah kebakaran atau tercecer. Kan begitu. Tapi nanti kalian framing lagi kan. Kalau kalian bilang pasti kong kali kong Bapak Joko Widodo dengan rektor UGM. Kalian cari lagi ijazah SMA-nya. Nanti kalau misalnya kalian periksa ke sekolahnya, oh maaf Pak, ijazahnya hilang. Ku bilang sama kalian, jujur aja, kalian akan dipermalukan oleh Bapak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya, termasuk juga kami akan mempermalukan kalian. Kalau kami mempermalukan kalian dengan cara apa? Dengan cara memberitahukan kepada kawan-kawan semua bahwasanya hal bodoh yang kalian lakukan itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau Bapak Joko Widodo, perhatikan kalian ya, Bapak Joko Widodo sampai kapanpun tidak akan pernah menunjukkan ijazahnya. Bukan karena ijazahnya yang dipegang palsu, bukan. Karena dia ingin menunjukkan ya, apa pentingnya menunjukkan ijazahku ya, yang merupakan dokumentasi pribadiku kepada manusia-manusia seperti ini. Kan begitu ya. Jadi nggak ada yang perlu dibuktikan, nggak ada yang perlu dibuktikan. Makanya aku bilang, coba kalian bilang dulu sama Bapak Prabowo, tolong dulu dibuktikan dulu ijazahnya ketika dia mengikuti akabri. Coba. Kan Bapak Prabowo itu kan menantunya Soeharto. Mana tahu beliau mendapatkan keistimewaan, dia privilege ya ketika beliau itu menjadi seorang anggota dari TNI. Kalian pertanyakan. Gitu loh. Ini dah aneh-aneh aja. Datang tanggal 16 ke rumah orang mau silaturahmi sambil nanya ijazahnya. Kalian pun juga belum tentu ijazah kalian itu bisa dipertanggungjawab. Tapi ini andai kata ya. Aku bukan katakan benar ijazah Bapak Jokowi palsu, bukan. Ya, ini andai kata. Andai kata Bapak Joko Widodo itu ijazah TK-nya palsu, ijazah SD-nya palsu, ijazah SMP, SMA palsu, dan juga ijazah mahasiswanya palsu, ya. Berarti beliau itu orang hebat. Kenapa? Ya, sedangkan tidak ada ijazahnya pun beliau bisa membangun bangsa ini sedemikian rupa. Nah, kalian bersera ijazah kalian, apapun tidak bisa kalian bikin untuk bangsa ini. Paling kencang mereview video bokep. Paling kencang. Yang mana itu, Pung? Panci. Panci Bu Dandang. Udah bisa aku mencipta lagu kan? Aduh, hidup Panci. Enggak. Ya udahlah, televisi ini jujur aja aku bilang, tentang apa yang diundang-undang yang satu itu.
Jadi keterusan dia kan. Siapa Bung? Aku juga nggak tahu siapa. Ciri-cirinya Bung, agak kelihatan bodoh dikit. Maksudnya siapa Bung? Siapa Bung? Itulah dia. Pecatan. Pernah di penjara Bung? Pernah. Gara-gara apa Bung? Ya panci. Baru ini ya orang masuk penjara gara-gara panci. Agak mewah dikit dong, Lamborghini gitu loh. Ferrari. Kan paten contohnya Opung Parbela ditangkap KPK ya oleh karena ya tindakan pidana pencucian uang karena korupsi ya, karena dia mengambil uang negara dan dibelikannya mobil Lamborghini. Bergengsi kan? Opung Parbela masuk penjara oleh karena dia diketahui melakukan tindakan pidana pencucian uang dan uangnya itu dibelikan mobil Alphard. Bergengsi. Nah ini panci. Rismon, kalau kau memang jago, coba dulu ya. Coba dulu telah teliti ada berapa jenis panci, dandang dan juga alat-alat dapur yang ditilap sama temanmu itu. Tolong dulu, itu dulu data. Aduh, kalian tahu Amin Rais? Motivator lintas benua. Motivator apa Bung? Lintas benua. Iya, motivator lintas benua. Kadang di benua Asia, nggak nyampe 2 hari pindah lagi ke benua Afrika. Nggak nyampe 2 hari lagi pindah lagi dia ke benua Eropa. Ya, pindah lagi ke benua Antartika. Jago kali Bung. Bukan karena jagonya, karena nggak ada yang mengundang dia, makanya dia keliling-keliling. Ya, dia juga membahas masalah ijazah palsu. Amin Rais kan begitu, ya, selalu menciptakan masalah di tengah-tengah masalah. Menambah permasalahan di tengah-tengah masalah. Sehingga masalah itulah yang dibuat untuk memperbesar masalah, sehingga masalah itu juga yang akan dipermasalahkan nanti, sehingga permasalahan-permasalahan yang dimasalahkannya tadi ya seolah-olah ya itu akan dia pakai untuk mempersalahkan negara. Dan saya tidak tahu sampai sekarang kenapa negara mau dipersalah-salahkan sama orang yang salah ini dengan kesalahan-kesalahan dia yang dipermasalahkan selama ini. Karena kita tahu bahwasanya partainya bermasalah, keluarganya bermasalah, otaknya bermasalah, mulutnya bermasalah, spiritualnya bermasalah. Karena apa? Karena ketika dia mengatakan kita adalah ternak Mulyono dan dia mengutip ayat suci dari Al-Quran, itu bisa dikatakan adalah orang yang salah dalam mengamalkan agama. Hidup Amin Rais. Komentar dia sok-sok bilang lah menurut Google, orang kalau misalnya orang ketahuan ijazahnya palsu, maka dia akan dihukum 6 tahun penjara. Ngapain kau bilang-bilang dapat kau ilmu itu dari Google? Nampak bodohnya nanti. Bilang aja begini, sesuai dengan undang-undang nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian, maka setiap orang setiap orang yang apa sih? Kok aku jadi blank ya kalau ngomongin Amin Rais? Memalsukan ya dokumen-dokumen penting seperti ijazah, KTP, KK dan lain sebagainya, maka akan bisa dikenai pidana 6 tahun penjara. Gitu, kelihatan pintar. Tapi apal-apal dulu.
pasal sekian, ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian, nomor sekian, undang-undang nomor sekian, tahun sekian, pasal sekian, ayat sekian. Biar nampak pintar gitu loh. Kok gitu kok profesor itu? Sekarang jujur aja aku bilang, gara-gara orang ini semua, jujur aja, grade-nya profesor di Indonesia itu jadi rendah. Kasihan profesor yang lain. Jadi kalau contohnya kami lagi ngumpul kan, ada kawan contohnya, udah jago lu dia, lu udah profesor dia. Profesor, kualitasnya sama nggak sama si Amin Rais? Itu udah doktor loh, doktor. Sama Megawati. Itu udah S2 loh, S2. Sama nggak kualitasnya kayak si Rismon? Kan begitu ya kan? Jadi udah nggak respect lagi dengan orang-orang yang katanya profesor doktor. Karena apa? Sesungguhnya ketika engkau bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, maka titel, jabatan, dan backgroundmu, latar belakangmu tidak penting lagi. Makanya aku bilang tadi, ya kan, kalau bicara tentang Bapak Jokowi, seandainya semuanya ijazahnya palsu, hidupnya lebih berarti daripada hidup kalian. Karena apa? Karena beliau sudah banyak mentorehkan prestasi dan pembangunan di bangsa ini, sementara kalian merusak. Sadar dong yang pernah masuk penjara. Sadar. Berapa banyak orang yang udah pernah masuk penjara gak sadar-sadar. Ada sebelah sono lagi memasukkan dokumen waktu dia jadi ketua KPK. Banyak kali ceritanya. Inisial pun Abraham Samad. Loh, memang terbukti kan karena dia membuat dokumen palsu ya, terkait dengan dokumen palsu lah, ya kan. Udahlah ya, kalau memang bercacat celah ya, jangan pernah menilai cacatnya orang lain sementara cacatmu nggak pernah kau nilai. Kau Bung Parbela makin sekarang makin pintar ya. Dan kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Jadi ini jadi satu apa juga ya. Kemarin waktu Bapak Prabowo datang ke rumah Ibu Megawati, ya, besoknya datang Bapak Bahlil, ya, Ketum Golkar, Menteri ESDM datang ke rumah Jokowi. Setelah itu besok paginya lagi Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan sekaligus Ketua PAN itu datang menyambangi Bapak Jokowi. Dan beberapa hari berikutnya, ya, Menteri KKP, ya, dan setelah itu Menteri Kesehatan mereka juga datang ke rumah Bapak Joko Widodo, ya. Ya, setelah itu ada lagi satu orang ketua umum, ya, ketua umum PSI datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Ya, katakanlah karena itu bapaknya. Tapi kita bisa lihat, ya, beberapa orang menteri datang ke rumah Bapak Joko Widodo, dan ada 2 menteri, ya, yang mengatakan dia itu mantan bos saya dan sampai sekarang dia itu bos saya. Kalian terjemahkan dulu kata-kata dari Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan juga Menteri Kesehatan, ya. Coba terjemahkan kalian dulu lah, ya. Kurasa kalau misalnya kalian punya ilmu yang dalam, ya, itu bisa menerjemahkan, kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Joko Widodo itu, ya, masih diperhitungkan di dunia politik. Berapa menteri datang ke rumah dia? Berapa ketua umum datang ke rumah dia? Ya, berapa orang, ya, mantan presiden yang juga datang, ya, untuk bersilaturahmi dengan beliau? Berapa, Pung? Perasaan cuma 2 deh, Pung, yang masih hidup. Ya, udahlah, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, menambah luka di hati. Ya, jadi kalau bisa dikatakan, ya, masalah ijazah palsu Bapak Jokowi ini nih, hati-hati kalian, Egy Sujana, Rismon, dan juga siapa namanya itu, Roy Suryo, ya. Ketika tidak terbukti, kalian harus siap menerima konsekuensinya. Jangan kalian cuci tangan, kalian katakan kami hanya memastikan.
harus ada risikonya dong, harus ada dong konsekuensinya ya. Jangan enak-enak kalian aja, oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI harga mati. Oh gitu dia video yang menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.